teman-teman saya kayaknya lagi pada mudik ini. Ada yang dari Jakarta ke Surabaya, ke Palembang, ke misalnya ke sana, ke Kalimantan. Kalau saya emang dari dulu gak ngerasain mudik perasaan. Satu waktu pertama kerja kan di Surabaya ya. Waktu kerja di Surabaya, saya orang-orang dari arah Jakarta terus pada pulangnya ke Surabaya, saya dari Surabaya balik ke Jakarta. Orang-orang naik kereta berjubel-jubel, saya selonjoran di kereta. Aduh, orang-orang pada kesel mungkin pada ke saya. Terus waktu kuliah saya di Jogja, sama orang-orang dari Jakarta ke arah Jogja, dari Bandung ke Jogja, saya di Jogja ke Surabaya. Udah gak asik kemarin itu saya dah. Saya makasih banget Yan atas videonya yang menjelaskan tentang kenapa Ian gak mau balik ke Indonesia, ya intinya begitulah bla bla bla. Kalau kata Om Jakal sih ya intinya Ian udah lebih merasa nyaman lah hidup di luar negeri gitu. Kita kan kalau di luar mah gajinya gede, kalau di Indonesia mah kan kayak saya aja gaji cuman waktu pertama kerja 140.000, buat kos aja 80.000. Itu masalahnya mungkin. Padahal kalau kalian saya bukannya nanyain menetap di Indonesia Ian, kenapa Ian nggak liburan gitu loh, itu doang sih. Tuh saya di video ini juga saya mau cerita ke teman-teman karena kemarin kan Suhogi juga mempertanyakan gitu kesannya ya, sambil jalan-jalan di komplek lagi sepi teman-teman, orang-orang pada nggak ada. pada mudik. Ada sih kayaknya yang ini juga yang nggak mudik mungkin. Itu Suhogi kemarin katanya kenapa ya FPV freestyle itu nggak disukai orang, kenapa ya Om ya? Gitu, penontonnya dikit gitu. Saya dari dulu kan bilang kalau FPV freestyle itu emang nggak disukai orang. Siapa yang senang FPV? FPV itu ibaratnya kita dapat gear itu kayak dapat istri itu paling enak luar dalam, tapi kan yang tahu kita doang. Emang bisa dirasakan orang lain? Nggak bisa. FPV itu kayak rasa doang gitu. Kemudian nih kalau untuk lebih jelasnya ya ke Suhogi dan teman-teman yang mempertanyakan kira-kira kenapa FPV freestyle itu viewernya sedikit. Nih, saya ambil klipnya ini, videonya Mr. Steel. Nih, teman-teman lihat ya. Mr. Steel itu terbang tuh bukan di Bandung, itu di gedung-gedung yang gokil. Itu adrenalinnya gokil itu. Itu edan itu. Dari tahun 2000 di bawah 2019 udah Mr. Steel itu udah terbangnya udah kayak gitu, goks banget. Coba lihat teman-teman, itu viewernya berapa? Subscribernya aja sekitar 0,5 jutaan, gak sampai 1 juta. Dibanding Om Andrea Ramadan aja jauh. Om Andrea Ramadan cuman berapa tahun itu bisa dapat 0,5 juta di Indonesia doang. Mr. Steel itu world class cuman 500 ribuan viewernya, subscribernya. Artinya FPV freestyle itu udah segala macam kita diupayakan, tapi tetap aja viewernya sedikit gitu. Masih kurang juga. Kita ambil contoh lagi misalnya Panic FPV. Panic FPV itu di mana, Spanyol apa di mana? Panic FPV itu terbang di Bandung. Dia tuh udah ngancurin banyak quad. Terbangnya di Bandung. Nah, sekarang teman-teman bandingkan di Indonesia. Teman-teman di mana bisa nemuin Bandung begitu kayak di Panic FPV? Jadi kita mah di Indonesia jangankan bangunan, orang tanah kosong aja ada yang ngeklaim kan gitu. Itu masalahnya teman-teman gitu. Jadi emang FPV freestyle itu terlalu banyak pengorbanannya, hasilnya nggak ada. Makanya kalau saya berpikiran FPV freestyle buat happy aja. Bayang nggak teman-teman? Terus untuk penjelasan kedua, kenapa FPV freestyle itu sedikit? Nih, di Indonesia itu pilot-pilot yang bagus tuh banyak. Contohnya Om Andrea Ramadan, Om Sigit Einstein, Om pilot nakal. Emang menurut teman-teman kayak Om Andrea, Om Sigit Einstein itu nggak bisa terbang freestyle kayak di luar? Saya yakin kalau mereka berusaha, yakin bisa. Kenapa nggak dilakukan? Karena nggak ada duitnya. Itu intinya. Jadi ya begitulah, FPV freestyle itu sedikit viewernya gitu. Itu yang pertama yang pengen saya pengen jelaskan ke teman-teman. Kemudian yang kedua ya, yang kedua saya pengen jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman ngerti aja, supaya teman-teman kebayang begitu. Kenapa FPV freestyle itu udah sedikit viewernya, tapi toko-tokonya masih ada laku aja kan, masih ada toko heli, kemudian FPV militan gitu kan, banyak. Kenapa?
Kenapa masih banyak yang ini, masih ada banyak yang buka aja? Kenapa? Menurut teman-teman kenapa? Mau gue tuliskan dalam komentar. Menurut pendapat saya, yang membuat toko-toko itu banyak masih bisa jualan karena rasa penasaran. Rasa penasaran menurut saya. Ini rasa penasarannya, misalnya kayak gini lah, misalnya saya contohkan suhu Ogi kan udah pakai analog, sekarang pakai digital, merasa puas gak? Enggak kan, pengen nyoba lagi kan. Suhu Kardiwa TKH juga begitu, udah pakai gear apa, misal Papo Pico, pakai Mobula dulu, terus pakai apa lagi, terus aja nyoba terus gitu. Rasa penasaran itulah yang membuat toko-toko itu tetap buka. Jadi ada demand, ada orang-orang yang masih penasaran. Selama orang-orang masih penasaran, toko itu masih bisa laku gitu. Makanya ya apresiasi kalau misalnya customer kayak saya kan udah merasa nemu gear yang cocok buat saya itu ini. Saya mau diiming-imingan ini dah. Ini yang ini analog digital bagus. Ya enggak lah, kata saya mah bagus mah ini gitu. Nggak akan laku toko kalau konsumennya kayak saya. Cewek-cewek juga misalnya pada gaya begitu segala macam. Orang saya merasa saya udah menemukan yang terbaik itu model begini loh. Model kayak gitu mah cuma kulitnya doang, goyang-goyangnya doang. Udah bukan setan rasa ketan lagi, setan rasa bubur sumsum kali. Kali gitu ya, gitu. Itu yang kedua yang pengen saya sampaikan. Yang ketiga yang saya pengen sampaikan, teman-teman kayak main FPV juga akan menemukan jati dirinya kayak saya juga. Saya merasa oh ya dari dulu saya kalau teman-teman ngobrol kan mungkin ya mohon maaf saya udah kadang-kadang suka jawabnya semaunya gitu kan. Misalnya kayak teman-teman bilang sehat selalu, udah orang nggak ada yang sehat selalu kok. Sehat selalu itu mitos gitu. Paling kalau saya sih ngobrolnya jaga kesehatan gitu kan. Orang yang bilang sukses selalu, ya sukses selalu sih, emangnya nggak bosen sukses terus tiap hari gitu sukses? Enggak lah, sukses sama gagal itu hidup mah ya romantikanya di situ gitu menurut saya. Makanya kalau saya merasa kalau saya nih misalnya kayak Om Sandi gitu, karena saya kan dari dulu juga bilang Om Sandi teman saya ngomong gini santai aja. Kata Om Sandi kata saya kan Om Sandi tuh baik gitu kan, dia naik terbang ke gunung. Oh, angker, kata saya angker apaan, orang situ gak ketemu genderuwo, gak ketemu jin tomang, gak ketemu kuntilanak, bilang angker tuh kalau ketemu yang begitu kok bilang angker. Tapi kan memang di kita memang budayanya orang-orang tuh memang pada lebay, termasuk dengan hormat. Misalnya Om Suhu Kardiwa TKH Suwogi juga menurut saya lebay. Menurut saya kan misalnya ada yang nanya, wah Kardiwa TKH Anda kalau pakai drone ini bakalan merasa cocok. Ya nggak bisa lah, cocok jalan tiap orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa semudah itu mengatakan kita kuat ini bagus buat Anda. Nggak bisa. nggak bisa lah. Kayak itu mah kayak zaman Siti Nurbaya kan apa-apa dijodohin dulu kan. Soalnya anak udah kamu kawin tapi bakal bahagia, palu peang. Ya enggak lah, tiap orang juga kesukaannya beda-beda begitu. Jadi saya merasa saya menemukan karakter saya emang nggak bisa. Saya mau biarin, saya mau nggak laku YouTube saya juga, mau dihapus juga YouTube, teman-teman mau dislike juga bodo amat, yang penting saya nggak lebay. gitu teman-teman. Ini saya pakai ini nih, pakai apa, DJI Osmo Mobile. Ini saya bawa drone Aerial, saya mau terbang drone Pimi X8. Saya Pimi X8 itu kan suruh Mbak Joko tukang ngomong juga punya Pimi X8. Terus beli Quick Ardana juga di Bali punya kan Pimi X8. Saya juga waduh, tapi ini gerimis ya Pimi X8 tuh kayak begini. Saya mau terbangin lah kalau nggak gerimis. Ini teman-teman, terima kasih teman-teman. Selamat mudik yang lagi mudik. Alsut. I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How will